Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Celes Channel. Berjumpa lagi kita minggu ini setelah kita berlibur lebaran. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, tidak lupa saya ingatkan, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya kalau kalian menyukai konten-konten saya. Nah, hari ini saya sedikit ingin mengulik sejarah tentang hulu Sungai Tengah, yaitu Kota Barabai. Di mana Kota Barabai ini dikenal juga dengan Paris van Kalimantan. Seperti Kota Bandung yang disebut dengan Paris van Java, Barabai disebut dengan Paris van Kalimantan. Mungkin karena struktur wilayahnya yang hampir-hampir mirip. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, sama seperti biasanya, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita-cerita saya, mohon ditambahkan di kolom komentar. Baiklah, kita masuk ke dalam ceritanya. Cikidot. Kota Barabai. Asal-usul kata Kota Barabai, konon ceritanya ada 3 sejarah yang menyebutkan bahwa Kota Barabai itu berasal dari kata bara. Yang konon ceritanya pada waktu itu, karena Kota Barabai ini adalah terkenal dengan kuenya bersebut dengan apam Barabai. Ada seorang ibu yang mengolah kue ini yang berbicara kepada anaknya. Pada saat itu katanya dia meminta kepada anaknya dengan bahasa Banjarnya itu minta tolong ambilkan bara pangbai gitu. Nah, dari kata itulah disimpulkanlah bahwa kota itu adalah Barabai. Ada juga yang mengatakan bahwa Barabai itu berasal dari bahasa Indonesia yaitu Barabe. Yang konon ceritanya pada saat itu ada rombongan pendatang dari Jawa datang ke wilayah Barabai yang pada waktu itu masih banyak hutan-hutan belukar atau hutan-hutan rimba yang belum terjamah. Salah seorang dari mereka berkata, "Kalian jangan ke sana, tempatnya mengerikan. Kalian bisa Barabai nanti." Nah, dari kata itulah Barabai itulah disimpulkan bahwa asal-usul kata Barabai itu adalah dari kata Barabe. Yang ketiga, konon ceritanya ada seorang pejuang bernama Singa Terbang. Dalam penyerangan penjajahan Belanda yang suka sekali dengan taktik menabang pohon, kemudian potongan pohon-pohon itu digunakan untuk menghalangi kapal-kapal Belanda. Yang dikatakan sungai itu adalah Sungai Hilir Pajukungan, Durian Gantang, sampai Tabat Batu Samhuring, dengan tujuan untuk mengepung para penjajah Belanda dan untuk mempermudah mereka untuk melakukan penyerangan terhadap penjajah Belanda. Nah, batang-batang pohon yang diletakkan di sungai itu disebutnya dengan raba. Katanya orang-orang dulu pada saat ingin ke sungai, mereka bertanya kepada yang lain, "Baraba lah." Seperti itulah baca Banjarnya. Ketika mereka menanyakan kepada seseorang tentang keadaan sungai itu, Baraba lah. Disitulah diambil kata dari Barabai. Dari kata-kata tersebut disimpulkan bahwa kata Barabai itu berasal dari awalan bara artinya timbunan-timbunan pohon atau batang, dan kata ai yang berarti sebuah peringatan. Dari situlah terbentuk kata Barabai. Meskipun kota Barabai itu tergolong kota yang sangat kecil, tapi perkembangan perekonomian di wilayah itu sangatlah pesat. Tergolong kota yang sangat maju. Pada tahun 1918 pun mereka sudah memiliki jaringan telepon. Juga sudah memiliki pesanggerahan atau hotel, serta sekolah-sekolah. Di kala itu Barabai adalah merupakan penghasil padi bagi daerah-daerah lainnya. Sehingga kota Barabai dulu disebut dengan lumbung padi hulu sungai. Untuk meningkatkan perekonomian, kolonial Belanda membangun beberapa infrastruktur
Yang permanen salah satunya adalah membangun Los Barabai atau Pasar Barabai, yang dulu katanya hanya terbuat dari bambu. Kota Barabai ini dikelilingi oleh perbukitan pegunungan Maratus yang membuat hawanya sangat sejuk sekali di kota itu. Tidak heran pada saat itu kota Barabai dijadikan oleh kolonial Belanda sebagai pemukiman elit. Pada tahun 1926 di kota tersebut sudah terbangun sebuah bioskop yang bernama Juliana Theater. Dulu terletak di Jalan Presiden yang sekarang berubah dengan Pasar Garuda. Dulu diceritakan bahwa setiap ada acara-acara atau acara-acara besar Ratu Belanda, di sana diadakan pacuan kuda, sepeda, serta banyak lagi acara-acara yang dilaksanakan di daerah itu pada saat itu oleh kolonial Belanda. Rumah sakit pun sudah ada pada zaman itu, yang disebut dengan Ziekenhuis, dibangun oleh Gerard Orange. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan dalam namanya. Ondorapdelinya Barabai atau pusatnya di Barabai itu dulu berada di daerah Batang Alai dan juga Kampung Kadi. Barabai juga adalah tempat penyiaran Islam langsung yang pada saat itu dipimpin oleh Khatib Dayan. Dengan dibantu oleh para mubalik berasal dari Jawa, mereka membangun sebuah masjid tempat basis dakwah yang Islam. Yang masjid itu disebut dengan Masjid Pusaka Pelajau. Sehingga banyak para dai-dai Islam yang bermukim di sana dan menikah dengan para pribumi. Jadi tidak heran kalau sekarang ini banyak para keturunan-keturunan dari para ulama asal Jawa itu. Karena itu, pemerintahan Belanda atau pemerintahan kolonial Belanda pun akhirnya juga membangun sebuah tempat mereka yang beragama selain Islam atau pada saat itu banyaknya Protestan. Mereka membangun benteng yang bernama Front of Barabai, yang dulu letaknya di salah satu tempat bernama Birayang, dan juga menjadi pusat pertempuran pada Perang Banjar tahun 1859, membuat infrastruktur yang dibangun banyak kerusakan, sehingga sampai sekarang ini sudah hampir punah dan hampir tidak ada lagi peninggalan-peninggalan pada saat kolonial Belanda itu. Karena kemajuan kota Barabai pada saat itu tuh ya, pembangunan pabrik penggilingan padi, pabrik es, selain teater tadi, pom bensin, restoran-restoran juga sudah ada pada saat itu. Sekolah-sekolah rakyat, dirinya perusahaan-perusahaan karet pada tahun 1935, dan banyak lagi infrastruktur permanen yang telah dibangun oleh Belanda pada saat itu. Dan menariknya lagi, kota Barabai ini banyak sekali sejarah-sejarah yang sekarang ini menjadi tempat objek-objek wisata di kota Barabai. Seperti ceritanya Diang Ingsun, dan juga Pangeran Penganten. Di mana cerita-cerita tersebut mewarnai nama dari wilayah-wilayah di Barabai, seperti Batali katanya adalah sebuah tempat Raden Penganten yang menambatkan kapalnya. Ada juga nama di kota Barabai Murung Ah, berada di kecamatan Batu Benawa, itu disejarahkan sebagai tempat Diang Insum mengenang dan merindukan anaknya yang telah lama merantau namun tidak kembali. Ada juga sebuah nama daerah di kota Barabai yaitu Pagat, mana diceritakan di tempat itu terbelahnya kapal Raden Penganten lantaran mendapatkan kutukan dari ibunya, seperti cerita Maling Kundang, hampir mirip-mirip seperti itu. Ada juga daerah yang bernama Haliau, diceritakan bahwa itu adalah tempat Diang Insum memanggil anaknya. Ada juga daerah bernama Waki, diceritakan di tempat tersebutlah Raden Penganten memaki-maki ibunya. Di daerah Hantakan, sebagai tempat Raden Penganten menghentakkan kakinya untuk mengusir ibunya. Ada lagi satu wilayah yang bernama Murung B.
Diceritakan di tempat itu, dia insum meratapi nasibnya yang telah mengutuk anaknya. Nah, itulah asal-usul nama dari Kota Barabai dan asal-usul mengenai tempat-tempat penamaan di Kota Barabai. Mungkin masih banyak lagi tempat-tempat yang lain yang saya belum tahu. Buat kalian yang lebih tahu bisa atau masyarakat Barabai aslinya bisa menambahkan di kolom komentar biar kita tahu semuanya tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini. Untuk cerita Dyang Insum sendiri atau Pangeran Pengantin sendiri, insya Allah semoga berkesempatan untuk menceritakannya kembali. Tapi jangan lupa buat kalian semua di like, di komen, di share dulu dong. Biar saya semangat nih buat cari cerita-ceritanya lagi. Karena menurut saya mengetahui sejarah-sejarah dari wilayah-wilayah itu sih menarik. Dan bisa kita ceritakan kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Dan untuk hari ini saya akhiri dulu sejarah tentang asal usul nama Kota Barabai. Semoga di lain waktu saya bisa lebih mendalami lagi tentang sejarah yang ada di Kota Barabai ini. Demikian juga cerita-ceritanya yang sangat menarik mengenai cerita tentang Dyang Insum nanti, Pangeran Pengantin. Semoga saya dipermudah untuk mencari ceritanya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.